Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, teman. Selamat datang teman-teman partner belajar Primaria Stock di sesi bincang-bincang dengan founder di video kali ini. Nah, biasanya teman-teman partner belajar Primaria Stock nih nyebut Primaria Stock PMT. Jadi selanjutnya saya, Halimah Yasmin, sebagai moderator pada bincang-bincang pada kali ini akan menyebutkan Primaria Stock PMT ya. Nah, pada kesempatan kali ini dari tim PMT pengen sharing nih teman-teman satu tema yang mungkin udah sering banget di teman-teman dengar gitu sebenarnya. Tapi malam ini mau dibahas lebih lanjut oleh dua founder dari PMT yang akan menjadi narasumber pada malam kali ini. Nah, sebelum kita masuk ke inti materi, saya Halimah Yasmin mau memperkenalkan sedikit terkait PMT. Nah, awalnya PMT atau Primaria Stock ini adalah proyek menulis tentang pranikah oleh dua emak-emak, yaitu Kanida dan Kasarah dalam Instagram mereka, dan sudah mereka lakukan sejak Agustus 2018. Jadi udah hampir mau berjalan 2 tahun ya. Nah, Kanida dan Kasarah ini adalah ibu yang sudah memiliki 1 orang anak. Namun mereka punya ketertarikan untuk berbagi ilmu terkait pranikah atau persiapan menikah. Makanya kenapa akunnya diberikan nama Primaria Stock. Mereka berharap teman-teman partner belajar semua yang ingin menikah bisa mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya melalui ilmu-ilmu pranikah yang sudah sangat berkembang pada kali ini. Nah, untuk teman-teman yang penasaran nih dengan tulisan Kasarah dan Kanida pada awal pembentukan Primaria Stock ini, teman-teman bisa cek nanti dengan hashtag Primaria Stock Series yang akan kita cantumkan ke bawah. Nah, seperti yang saya sebutkan pada di awal, narasumber pada bincang-bincang founder malam ini adalah tak lain dan tak bukan Kak Nida dan Kak Sarah. Untuk dua narasumber kita, saya persilahkan untuk menyampaikan materi pada malam hari ini. Baik, terima kasih Halimah. Bentar, saya share screen-nya dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang untuk teman-teman partner belajar yang sudah menyimak video kali ini. Ini mungkin video pertama kita ya. Setelah kemarin kita pernah live juga bareng Uma gitu. Nah, hari ini kita pengen bahas yang sebelum ini tuh kita pernah bahas tentang ta'aruf gitu ya, terus muncul banyak pertanyaan. Dari sini kita coba, ya udah deh kita bikin pembahasan lebih lengkap gitu. Walaupun di buku ada nih, tapi kita coba bikin konten videonya yang lebih lengkap gitu. Nah, bahasan kali ini judulnya The Real Ta'aruf, memahami makna ta'aruf. Ta'aruf itu sebenarnya apa sih? Coba kita. Bismillah. Jadi ta'aruf itu apa? Nah, secara bahasa, sebenarnya ta'aruf itu serapan dari bahasa Arab. Dari kata ta'arofa atau ya ta'arofu, atau artinya saling mengenal. Gitu. Jadi hakikatnya sebenarnya ta'aruf itu kita saling mengenal antar manusia. Pokoknya siapapun itu kita tuh mengenal gitu ya. Nah, cuman di Indonesia sendiri, di Indonesia atau mungkin di yang setahu saya di Indonesia ya, ta'aruf ini diartikan sebagai sebuah proses yang dilakukan oleh dua orang yang ingin mengenal satu sama lain sebelum lanjut ke jenjang pernikahan yang dilakukan dengan tetap menjaga syariat Islam. Jadi memang akhirnya ta'aruf ini dijadikan sebuah proses biar kita yang mau nikah tanpa harus pacaran gitu, kita bisa mengenal calon dengan lebih jelas dan lebih lengkap gitu. Insya Allah dengan ta'aruf ini istilahnya kayak langkah kita untuk menikah tapi dengan tetap menjaga syariat dan kita juga tetap mengenal calon pasangan. Jangan sampai kita makanya jadinya ada istilah beli kucing dalam karung, nah nggak sampai kayak gitu. Dengan ta'aruf kita memfasilitasi orang-orang yang mau menikah dengan tetap menjaga syariat.
Dan dalam prosesnya, ta'aruf ini ada pihak ketiga. Jadi untuk mendampingi atau apa ya, menjadi perantara antara kita nih, misalnya yang perempuan sama yang pihak laki-laki gitu. Ya pada kenyataannya sebenarnya tujuan pihak ketiga ini biar kita nggak yang berdua-duaan gitu. Karena kalau misalnya berdua-duaan kan kita jadinya takutnya jatuhnya maksiat atau malah jadi pacaran gitu kan. Nah, tujuannya dari pihak ketiga sebenarnya itu. Dan misalnya nih, kalau misalnya mungkin nggak ada perantara, dan mungkin orang tua kita paham, kita boleh kok menjadikan orang tua itu sebagai perantara. Karena sebenarnya soal perjodohan anak gitu ya, apalagi anak perempuan, itu tanggung jawab dari ayahnya atau orang tuanya. Jadi sebenarnya orang tua tuh sangat berhak untuk menjadi perantara gitu. Kita lanjut ya. Oke, untuk tujuan ta'aruf ini mungkin bisa disampaikan oleh Sarah. Silahkan Sarah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman tadi udah sedikit dijelaskan tentang apa sih makna ta'aruf yang ternyata sebenarnya itu bermula dari bahasa Arab. Tapi kesini-sininya ternyata ta'aruf adalah orang-orang mengartikan ta'aruf merupakan ikhtiar atau proses dalam mengenal pasangan dalam bingkai syariat. Nah, ta'aruf itu juga punya tujuannya. Yang pertama, saling mengenal calon pasangan. Yang tadi Kanida bilang, jangan sampai ada istilah beli kucing dalam karung. Dan ternyata the real ta'aruf yang sebenarnya itu sangat berbeda dengan beli kucing dalam karung. Karena memang di sini kita tujuannya itu saling mengenal calon pasangan. Gitu. Jadi di sini kita mengenal data dirinya, misalnya orang tuanya, pekerjaannya, latar belakangnya, terus kesukaan dan ketidaksukaan, dan sebagainya, sehingga kita bisa tahu apakah seorang ini cocok nggak ya gitu menjadi partner kita, menjadi pasangan kita gitu. Yang kedua, ta'aruf tujuannya saling mengetahui dan mengenali visi misi calon pasangan. Nah, di proses ta'aruf kita berhak banget untuk menggali visi misi calon pasangan gitu. Ingat ya, ta'aruf itu tidak membeli kucing dalam karung. Jadi kita harus gali visi misi calon pasangan. Dia itu berkeluarga, mau seperti apa sih? Dia akan menjadi partner yang seperti apa? Dia akan menjadi orang tua yang seperti apa? Terus keluarga seperti apa yang mau dia bangun? Nah, itu di ta'aruf. Semoga teman-teman nantinya bisa menggali nih poin kedua ini. Karena ini akan sangat berpengaruh nanti dalam pernikahan yang akan teman-teman jalani. Ketiga, menggali dan mengetahui data calon pasangan. Jadi kita tahu nanti pasangan orang tuanya siapa, gitu kan, anak keberapa, terus dan data-data lainnya seperti misalnya background pendidikan, dia itu berasal dari mana dan sebagainya. Nah, ini adalah 3 poin dari tujuan ta'aruf. Yang intinya ta'aruf adalah ta'aruf adalah proses mengenal calon pasangan tanpa melanggar syariat Islam. Kalau tujuan ta'arufnya itu seperti ini ya, maksudnya tujuan ta'arufnya baik, jadi harus dilakukan dengan cara-cara yang baik gitu, tidak melanggar syariat seperti itu. Yuk, kita lanjut. Selanjutnya kita akan membahas tentang proses ta'aruf. Kanida mungkin mau jelasin proses ta'aruf? Oke. Jadi selanjutnya saya akan menjelaskan tentang proses ta'aruf. Nah, proses ta'aruf ini kalau idealnya gitu ya, ada proses-proses tertentu gitu. Jadi nggak langsung kita ngenalin pasangan, terus tiba-tiba hibah, terus tiba-tiba akad gitu ya, enggak. Jadi ada proses-proses yang perlu kita jalani gitu. Nah, apa aja? Nah, yang pertama adalah prosesnya membuat CV atau biodata ta'aruf. Jadi biodata ini beda ya, kayak CV lamar kerjaan beda. Justru biasanya CV pranikah ini lebih detail lagi, karena kita akan membahas ada tentang riwayat kehidupan, kemudian kerjaan juga, sekolah, terus juga misalnya ada riwayat sakit, terus nanti ngebahas juga di dalamnya visi misi,
ciri-ciri tubuh, pokoknya lengkap deh, macam-macam. Nah, di CV itu akan sedetail itu. Dari situ kita bikin nih, kita kerjain, bikin CV-nya. Nanti kalau misalnya ada dua cara sih sebenarnya, kita bisa minta seseorang untuk mencarikan calon, atau misalnya memang udah ada calon, nah kita jadi tinggal tukeran CV gitu. Tapi biasanya gini, kalau misalnya ada perantara nih yang nyariin calon, nah biasanya pihak CV perempuan masuk ke CV laki-laki dulu gitu. Kenapa? Soalnya biasanya untuk meminimalisir kebaperan gitu. Biasanya kalau perempuan itu kan udah ngelihat CV laki-laki, ini kayaknya cocok nih. Nanti ternyata tapi kalau ada yang nggak cocok, nggak enak misalnya untuk membatalin, atau ternyata Ikhwannya nggak cocok, nanti kita jadi baper apa gimana gitu. Nah, itulah kenapa biasanya pihak perempuan dulu yang dikasih ke laki-laki CV-nya. Setelah itu, kalau misalnya laki-lakinya oke nih, nanti baru CV laki-laki diberikan kepada CV perempuan, kayak gitu. Biasanya memang laki-laki lebih lebih logis dalam mempertimbangkan. Jadi kalaupun memang nggak cocok ya udah, ya nggak apa-apa, kayak gitu biasanya. Ya, jadi tahap awal itu, jadi membuat CV, terus kita kayak ada proses bertukar CV gitu ya. Nah, selanjutnya kita mengenali biodata calon pasangan. Nah, nanti kalau misalnya udah ada nih biodatanya, kita saling mengenali gitu kan, kira-kira dari CV yang diberikan itu cocok atau enggak, kemudian ya pertimbangan-pertimbangan lainnya yang terkait biodata. Nah, kalau misalnya dari biodata sekiranya kita cocok nih, nah bisa kita lakukan nazor atau bertemu. Jadi kita bertemu dengan calon pasangan bersama dengan perantara. Jadi kita nggak berduaan aja ya, karena kalau berduaan kan takutnya nanti melanggar syariat atau entah malah jalan bareng atau apa. Nah, itu kan kita nggak tahu. Nah, jadi kita nazor bertemu dengan calon pasangan bersama dengan perantara. Di situ kita coba mendiskusikan yang ada di biodata yang sudah diberikan. Jadi kita kayak mengkonfirmasi gitu. Nah, di sana bisalah kita mulai melakukan tanya jawab, misalnya terkait terkait misalnya bagaimana nanti pendidikan anak, nanti kalau udah nikah mau tinggal di mana, kemudian bagaimana soal keuangan, soal nafkah dan lain-lain, itu nanti kita bisa sampaikan saat di nazor itu. Nazor ini kita bisa lakukan lebih dari sekali. Jadi kalau misalnya masih merasa kurang ya bisa 2 kali atau berapa kali. Tapi ya jangan jadikan nazor ini sebagai alasan ataupun mungkin menunda-nunda atau mungkin juga biar ketemu gitu. Jangan sampai itu ya. Ini untuk di tahap nazor. Nanti kalau misalnya kita udah nazor, kita istiqoroh, terus istiqoroh. Nanti dari situ kalau memang alhamdulillah cocok, lanjutlah ke proses hitbah. Nah, proses hitbah ini jadikan sebagaimana yang kita ketahui ini seperti proses lamaran gitu. Kalau kita bahas sedikit tentang proses lamaran ini, sebenarnya nggak wajib tuh harus ada diaya-rayain, kayak misalnya diumumin banget, atau dibikin dekorasi-dekorasi gimana, atau enggak misalnya tukeran cincin, itu sebenarnya bukan hal yang wajib. Karena esensi dari hitbah itu sendiri sebenarnya pihak laki-laki menyampaikan bahwa ingin serius, ingin menikahi pihak perempuan. Nah, jadi pihak laki-laki menyampaikan keseriusan untuk menikah kepada pihak perempuan. Jadi intinya seperti itu. Ada tukeran-tukeran cincin lah, ada perayaan, ada dokumentasi, itu nggak wajib. Dan mungkin perlu kita garis bawahi bahwa hitbah ini proses yang masih belum pasti seperti akad. Kalau udah akad kan jelas kita udah pasti menjadi pasangannya si fulan-fulana gitu ya. Tapi kalau di hitbah kita belum tentu pasti bakal menikah gitu. Jadi makanya sebenarnya proses hitbah ini perlu kita rahasiakan, tidak perlu diumumkan gitu, karena
untuk mengantisipasi kalau ternyata hitbah ini tidak dilanjutkan ke akad, kalau ternyata hitbah ini batal gitu. Jadi sebenarnya Rasulullah juga tidak kalau nggak salah tidak menyebutkan kalau kita untuk mengumumkan. Kenapa? Karena ini untuk menjaga menjaga masing-masing keluarga gitu. Kan kalau misalnya ketahuan udah hitbah tapi batal kan malu ya biasanya kalau di Indonesia. Nah, Rasulullah tuh menjaga ini biar kita nggak merasa malu, begitulah kurang lebih. Nah, kalau sudah lanjut hitbahnya kita proses, nah bisa langsung ke akad nikah. Nah, di sini jelas ya kalau misalnya di proses akad nikah nanti ada walimah, itu memang harus diumumkan karena memang sunahnya adalah kita memberitahu kalau kita dan pasangan kita telah melakukan pernikahan. Karena ini juga sunnah dari Rasulullah dan mungkin perlu kita umumkan untuk menghindari fitnah gitu. Karena takutnya kalau kita nggak umumin, jadinya malah tiba-tiba nikah gitu kan, malah jadinya orang-orang berpikiran negatif gitu. Mungkin kurang lebih ini proses ta'aruf yang bisa kita jelaskan. Gitu. Nah, untuk selanjutnya kita bahas tentang proses ta'aruf versus pacaran. Jadi Sarah bisa menjelaskan? Oke. Jadi tambah sedikit ya, kalau ta'aruf adalah proses pengenalan calon pasangan, tapi ketika sudah menikah, ta'aruf itu terus berjalan, bahkan sampai akhir hayat kita akan terus saling mengenal pasangan, karena yang namanya manusia itu kan dinamis. Justru ta'aruf di sebelum menikah itu baru awalan banget yang kita kenal dari pasangan, dan pasangan mengenal kita. Setelah nanti berumah tangga, ta'arufnya lebih berdinamika lagi, karena kita akan menemukan banyak hal-hal baru dari pasangan dan diri kita sendiri. Terus sekarang pertanyaannya, kalau misalnya kita, kan orang-orang sering berpikir ta'aruf itu harus mulai dari mana gitu kan, nanti kalau misalnya ta'aruf bener nggak ya bisa kenal sama calon pasangan, terus kalau misalnya nggak pacaran mana mungkin dapat jodoh gitu kan. Padahal pacaran bukan merupakan proses untuk mencari pasangan yang Allah ridhoi gitu. Allah kan sudah membuat rambu-rambu perempuan dan laki-laki saling mengenal ya. Jadi ada batasannya antara laki-laki dan perempuan. Jadi memang sih nggak harus ta'aruf gitu ya dalam mengenal calon pasangan. Ta'aruf adalah salah satu ikhtiar, salah satu cara untuk mengenal calon pasangan dalam bingkai syariat gitu. Nah, sekarang kita akan membahas bedanya ta'aruf dengan pacaran. Pertama, ta'aruf itu dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang sudah siap menyegerakan pernikahan. Sedangkan pacaran dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang belum mampu, biasanya belum mampu dan tidak mau menyegerakan pernikahan. Nah, contohnya apa? Misalnya si laki-laki menjanjikan, aku akan nikahin kamu kok 5 tahun lagi, 10 tahun lagi. Nah, itu tandanya dia belum mampu dan belum siap untuk menyegerakan pernikahan. Pantas aja kalau laki-laki seperti ini memilih jalan pacaran dan perempuannya malah mau dipacarin gitu. Mau dijanjiin nikah 5 tahun lagi, 10 tahun lagi. Padahal udah dosa gitu ya dalam waktu kurun waktu selama itu, terus nggak ada yang bisa menjamin bahwa dia adalah jodoh kita gitu ya. Kalau misalnya jodoh berarti proses kita nauzubillah gitu ya, banyak melanggar syariat Allah. Kalaupun nggak jodoh, udah melanggar aturan Allah gitu ya, jadinya kayak malu ya nggak sih, sekian lama ternyata dia bukan jodoh kita gitu. Nah, contohnya lainnya apa? Kita jalanin aja dulu hubungan ini yuk. Ya, biasa laki-laki kayak gini tuh emang nggak siap untuk bertanggung jawab gitu. Dia pengen menyalurkan perasaannya, tapi tidak mau bertanggung jawab sebagai seorang suami, sebagai seorang laki-laki. Jadi, ya udahlah, emang pacaran itu gampang, tinggal ngajak jalan, malam mingguan, teleponan, yang ya tanggung jawabnya ya segitunya gitu, murah gitu. Dan kalau misalnya
misalnya menikah gitu, laki-laki bertanggung jawab tentang agama istrinya, anaknya, terus dari ujung kepala sampai ujung kaki, nafkah lahir batin, itu banyak. Nah, itu baru laki-laki yang sejati gitu ya, dia akan bertanggung jawab, akan menyegerakan pernikahan karena nggak mau mengajak perempuan dalam kemaksiatan seperti itu. Terus kita akan cari tahu lagi nih bedanya ta'aruf dan pacaran seperti apa. Mungkin mau nambahin dulu dikit ya. Untuk contoh ini. Oh iya boleh. Nggak cuma berlaku untuk para laki yang mengajak pacaran loh. Ini juga bisa berlaku untuk perempuan yang memilih, udahlah kita pacaran aja, nanti aja dulu nikahnya. Nah, kan bisa juga ya. Jadi nggak cuma laki-laki aja nih, perempuan juga bisa yang menyebabkan pacaran ini berlangsung. Jadi makanya nggak cuma laki-laki yang harus menyiapkan diri sebelum ngajak nikah, tapi perempuan pun ketika ingin nikah harus benar-benar menyiapkan diri gitu. Oke, selanjutnya silakan Sarah. Ya, beda ta'aruf dan pacaran. Ta'aruf dilakukan oleh laki-laki dan perempuan dengan perantara. Perantaranya itu bisa ngaji, orang tua, saudara gitu ya. Ya, yang penting perantaranya itu amanah gitu. Sedangkan pacaran ya bebas aja berdua-duaan tanpa ada batasan interaksi. Bahkan kalau mau jujur nih ya orang pacaran nih justru malah nggak nyaman kalau misalnya ada orang lain ya kan, maunya jalan berdua aja gitu. Pokoknya dia nggak nyaman kalau ada orang lain. Padahal kan dalam syariat gitu ya, Allah jelas banget gitu melarang laki-laki dan perempuan itu berdua-duaan karena syaitan itu sangat kuat bisikannya ketika laki-laki dan perempuan itu berdua-duaan. Jadi sebenarnya aturan itu adalah bukti kasih sayang Allah gitu untuk laki-laki, untuk perempuan, untuk kita semua, untuk menjaga diri, untuk menjaga hati gitu. Terus kalau misalnya kita berdua-duaan sama, maksudnya kalau pacaran itu kebanyakan berdua-duaannya justru yang dibicarain bukan tentang tanggung jawab pernikahan gitu, justru malah yang enak-enaknya aja, misalnya pergi nonton, cuman bukan jauh gitu dari persiapan pernikahan. Nah, terus ta'aruf itu dilakukan laki-laki dan perempuan yang ingin menikah dengan berusaha taat pada ramu syariat. Karena jelas ya, the real ta'aruf itu laki-laki dan perempuan siap dan mampu gitu, mau menyegerakan pernikahan dan berusaha taat pada ramu syariat gitu. Adanya perantara gitu ya. Tidak berkomunikasi dengan calon pasangan kalau bukan hal yang urgent gitu kan. Menghindari berdua-duaan, menghindari perasaan-perasaan yang timbul sebelum waktunya. Sedangkan pacaran sebaliknya gitu ya. Dari sebelum pacaran aja gitu ya, misalnya orang apa sih kalau sebelum pacaran PDKT gitu ya, pendekatan gitu ya. Udah banyak ngechat, kamu lagi apa, udah makan belum gitu, terus jalan berdua, misalnya makan berdua, nah itu aja udah melanggar rambu-rambu syariat. Jadi the real ta'aruf dan pacaran itu adalah sesuatu yang sangat berbeda gitu. Selanjutnya, perbedaan ta'aruf dan pacaran. Ta'aruf dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang sudah mempersiapkan diri memikul tanggung jawab. Kayak tadi ta'aruf, kita bikin CV, kita tulis CV gitu kan. Dari nulis CV aja tuh kita udah punya effort loh, misalnya nulis visi dan misi pernikahan. Kalau orang yang belum siap menikah, dia akan kesulitan gitu untuk menulis CV, karena di dalam CV ta'aruf itu kan kita harus kenal diri sendiri, kita harus tahu tujuan hidup kita harus tahu tujuan pernikahan seperti itu. Jadi ta'aruf itu dilakukan oleh laki-laki perempuan yang sudah mempersiapkan diri memikul tanggung jawab gitu. Jadi bisa atau mampu menyelenggarakan pernikahan. Sedangkan pacaran hanya ingin enak-enaknya saja. Maksudnya enak-enak aja makan, berdua nonton gitu. Jauh banget dari persiapan pernikahan itu sendiri. Makanya itu sebenarnya aturan-aturan Allah itu benar-benar kalau kita lakukan gitu ya, kita menyesuaikan dengan aturan Allah itu sebenarnya udah sangat menjaga diri kita banget gitu. Dibanding kita harus pacaran yang beresiko gitu, beresiko baper, beresiko ya dosa gitu ya tentu saja, terus beresiko ya nggak jadi nikah, terus sakit hati, patah hati dan sebagainya. Nah itu
banyak efek yang ditimbulkan ketika kita melanggar syariat Allah. Seperti itu. Oke, mungkin selanjutnya, mungkin setelah dari bahasan soal ta'aruf tadi ya, pada akhirnya mungkin suka ada, ya pasti ada aja ya, yang nilai. Tapi kan pacaran untuk mengenal calon pasangan juga gitu. Kita juga sambil pacaran juga sambil mengenal kok gitu. Nah ini mungkin yang perlu kita garis bawahi bahwa pernikahan yang kita tujukan untuk mendapatkan keridhaan dan keberkahan dari Allah tidak diiringi dengan perbuatan yang melanggar syariat Allah. Jadi memang kalau memang kita ingin pernikahan kita dipenuhi keberkahan dari Allah, ingin sakinah, mawadah, warahmah, ya kita jalankan sesuai dengan syariat Allah dan tidak melanggar dari hal-hal yang tidak disukai Allah gitu. Jadi mungkin kita perlu pelajari lagi dan kita perlu persiapkan diri kita lagi biar kita meskipun nggak pacaran nih kita bisa tetap mengenal pasangan. Mungkin ada lagi dari Sarah yang mau disampaikan? Nah, terus ta'aruf itu juga jangan dijadikan tameng gitu. Judulnya ta'aruf tapi isinya maksiat gitu. Misalnya ta'aruf tapi saling ketemu, atau ta'aruf hobinya ngechat calon pasangan gitu. Kamu udah makan belum? Udah sholat belum? Udah ngaji belum? Gitu. Pokoknya hal-hal yang kayak gitu, ta'aruf itu benar-benar sebenarnya prosesnya itu kalau kita benar sesuai dengan syariat Islam sebenarnya indah banget gitu. Indahnya apa? Bedanya orang yang benar-benar ta'aruf ya sama yang ta'arufan atau pacaran gitu misalnya, berbeda banget ketika kita sudah menikah gitu. Ibaratnya nih kita puasa nih hari ini ya, teman-teman kan puasa hari ini. Tadi rasanya gimana pas berbuka? Oh, pasti ketika sudah menahan haus dan lapar seharian gitu ya. Pas berbuka misalnya minum air putih atau minum minuman yang menyegarkan gitu. Masya Allah kan rasanya kayak wah, senang banget, wah, lega banget gitu ya. Nah, gitu juga dengan pernikahan yang tidak didahului oleh melanggar syariat Allah gitu. Jadi kita tahan hawa nafsu kita, tahan hati kita, tahan pandangan kita, dan semuanya kita tahan dari hal-hal yang tidak Allah sukai. Nah, ketika nikah tuh kan yang pasangan yang tadinya haram gitu ya, menjadi halal, itu tuh kayak orang berbuka puasa gitu. Beda banget sama yang sebelumnya misalnya udah pacaran atau udah ta'aruf-ta'arufan gitu ya, ta'aruf tapi padahal pacaran gitu. Beda banget gitu. Jadi kayak Masya Allah gitu. Allah itu akan menurunkan rasa yang gimana ya, nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata kalau misalnya makanya kalau misalnya sebelumnya kita tuh nggak pacaran gitu ya, pas sudah nikah tuh susah ya Kak dijelaskan dengan kata-kata. Iya, kayak buka puasa gimana sih, lega, terus ya bahagia gitu. Rasa malu-malunya itu nggak akan bisa didapatkan sama orang-orang yang kurang menjaga dirinya sebelum pernikahan gitu. Iya. Dan kalau misalnya kita dulunya pacaran nih, kan mungkin ya ada pegang-pegangan tangan lah, ada berduaan lah. Itu kan pas udah nikah tuh jadinya biasa aja gitu. Tapi pas kita dari awal menjaga, terus ya menahan diri. Jadi pas udah nikah tuh rasanya, oh ternyata gini ya rasanya pegangan tangan sama suami. Serba baru. Jadi gitu. Jadinya mungkin bukan jadi sesuatu hal yang spesial karena udah terbiasa gitu ya Kak ya. Iya. Karena jadi sesuatu yang baru gitu. Benar-benar. Nah, baru ya, halal lagi. Nah, itu benar. Halal dan berpahala. Pernah dapat dari seorang ustadz, lupa tulisannya siapa. Jadi perbedaan orang yang menikah sudah punya perasaan gitu ya, sudah pacaran dan sebagainya, sama orang-orang yang sebelum menikahnya itu belum punya perasaan gitu. Misalnya nih, kalau dulu udah pacaran gitu ya, udah punya perasaan sama pasangan, ibaratnya perasaan kita dari 0 sampai 10. Kalau misalnya sebelum nikah udah pacaran, udah punya perasaan gitu ya, kita tuh udah sayang banget nih udah suka sama pasangan, udah sayang, udah cinta. Terus rasa sayangnya itu di angka 8 gitu misalnya, atau angka 7. Nah, ketika nikah tambah ini sayangnya jadi angka 10 gitu. Berbeda sama
orang yang nggak pacaran gitu. Dulu sebelum nikahnya itu menjaga hati, menjaga perasaan gitu ya. Perasaan dia ke pasangan ya biasa aja, 0 gitu atau 1 maksimal 2. Nah, ketika menikah itu kan jadi bahagia, jadi mencintai pasangan, kebahagiaannya jadi 10. Nah, rentan kebahagiaannya itu kan berbeda gitu. Jadi kepuasan pernikahannya itu berbeda. Dari situ aja udah menunjukkan kasih sayang Allah banget gitu ya, untuk orang-orang yang menjaga diri akan mendapatkan sesuatu yang spesial gitu, selayaknya orang berbuka puasa ketika sudah menikah gitu. Jadi kita yang penting percaya sama janji Allah gitu ya Kak ya. Mungkin sekarang emang nggak ada, maksudnya ketika ta'aruf nggak ada rasanya, tapi Allah bimbing untuk arah situ, nanti Allah yang tumbuhkan rasanya itu. Iya, betul. Ya, kan? Iya. Mungkin itu sedikit yang bisa kita sharing hari ini. Mungkin selanjutnya apa nih? Oke. Udah nih ya Kak materinya ya? Oke, ya. Sudah. Oke, teman-teman partner belajar, materinya sudah disampaikan dengan sangat baik oleh dua narasumber kita, yaitu Kanida dan Kak Sarah. Seperti teman-teman yang mungkin sudah menyimak juga, jadi sudah disampaikan pengertiannya, ada juga sebenarnya tujuan ta'aruf itu apa, kemudian prosesnya seperti apa, dan apa sih bedanya ta'aruf dan ya misalnya kita ketahui dengan pacaran kayak gitu ya. Mungkin kadang banyak orang sekarang melihat menjadikan ta'aruf tuh jadi pacaran gitu. Padahal itu hal yang sangat berbeda. Mungkin selanjutnya setelah materi ini kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Nah, pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk ke tim PMT adalah pertanyaan-pertanyaan yang masuk dari Instagram Story PMT ya Kak ya, yang sudah ditampung dan sudah kita pilih mana yang kiranya cocok untuk disampaikan pada malam hari ini. Kita punya 8 pertanyaan. Kita langsung aja ya Kanida, Kak Sarah. Boleh. Boleh, oke. Kita punya pertanyaan pertama. Apakah kalau ingin ta'aruf harus menggunakan CV? Jadi tadi dijelasin ya Kak, ada CV. Nah, apakah harus nih menggunakan CV atau boleh dengan cara lainnya? Dipersilakan Kak. Oke, aku dulu ya. Jadi kalau misalnya pertanyaannya harus pakai CV atau enggak, sebenarnya enggak harus. Tapi kebanyakan memang dari CV gitu ya. Jadi kalau misalnya CV kan bentuknya hard gitu ya, bisa dibaca lagi, bisa dipertimbangkan, bisa dilihat lagi gitu. Tapi kalau dibilang harus pakai CV, enggak harus. Ada yang misalnya lewat orang tua, terus digali lewat orang tua, atau saling diskusi gitu pas ketemu misalnya langsung ke orang tua, terus sambil diskusi, sambil kenalan. Jadi enggak harus pakai CV, asalkan sama-sama perkenalannya jelas, bisa menggali informasi tentang si calon pasangan dan diri kita, seperti itu. Mungkin ada tambahan kan, Ida? Dan sebenarnya yang proses ta'aruf yang sudah kita jelaskan itu, tahapan yang tadi itu sebenarnya tahapan yang umum dilakukan, dan itu akan memudahkan. Tapi kalau misalnya kita bisa pakai cara lain, misalnya tanpa ta'aruf, tanpa CV, misalnya langsung ke orang tua, itu juga nggak apa-apa. Yang penting dari proses ta'aruf ini intinya sih sebenarnya kita tidak melanggar syariat dari Allah. Itu aja simpelnya. Gitu. Mungkin jadi banyak jalan ya Kak, tapi yang paling penting harus dipegang itu ya, yang paling penting harus dipegang itu sesuai syariat seperti itu ya, mau menggunakan sip ta'aruf atau mungkin berbincang langsung, yang penting dengan cara yang disukai oleh Allah, seperti itu ya. Kita lanjut ya Kak ya. Pertanyaan kedua, bagaimana proses nazar di kala pandemi ini? Jadi mungkin kita lagi menghadapi new normal gini ya Kak ya, dan kita mungkin belum tahu the next 2 months atau 3 months-nya seperti apa. Menurut Kanida atau Kak Sarah sendiri bagaimana Kak? Kalau menurut saya, sebenarnya sekarang kan kita lagi pandemi gini memang susah ya untuk ketemu. Jadi mungkin salah satu alternatif yang bisa kita gunakan adalah dengan kayak gini, kita Zoom gitu, atau apa ya, misalnya menghubungi via perantara gitu. Jadi sebenarnya banyak alternatif yang bisa kita lakukan. Kalaupun misalnya kita nanya nih, observasi ke orang-orang sekitar, ke temannya, ke misalnya siapa lagi ya, tetangganya mungkin, atau saudara yang lainnya, itu juga bisa kita lakukan. Istilahnya jadi sebenarnya
jangan sampai proses atau pengalaman atau kondisi pandemi ini menghalangi kita untuk melakukan proses ta'aruf, karena sebenarnya proses ini fleksibel dan kita bisa lakukan dengan banyak hal, begitu kurang lebih dari saya. Sarah mungkin mau menambahkan? Cukup. Oke, cukup. Jadi bisa lah ya Kak. Bisa. Online. Mungkin satu lagi tambahannya, kalau misalnya dari ngobrol secara online gini kurang, mungkin kita bisa sambil cek sosial medianya. Biasanya kan sosial media itu mengungkapkan seperti apa, dia nulisnya kayak apa, update-annya kayak gimana, banyak-banyak galau atau justru lebih produktif. Nah, dari situ paling nggak sepersekiannya bisa terlihat lah ya, kayak seperti apa gitu. Apa yang dibaca di sosial media, paling nggak sebagai filter awal mungkin ya. Betul, ya nggak harus yang menjadi penilaian utama, tapi setidaknya itu bisa jadi sedikit pertimbangan kita gitu. Oke. Paling nggak kalau mau nunjukin ke orang tua yang ini loh mah orangnya gitu kali ya. Oke. So kita lanjut pertanyaan ketiga. Apa saja yang tidak diperbolehkan saat ta'aruf? Jadi yang mungkin perlu di-highlight, jadi teman-teman melakukan ta'arufnya itu dengan benar gitu, sesuai syariat. Silahkan Kak. Jadi sebenarnya ta'aruf atau enggak, pergaulan laki-laki dan perempuan dalam Islam itu sama aja gitu ya. Aturannya kayak nggak boleh berdua-duaan, nggak boleh dandan berlebihan gitu. Terus suaranya harus tegas, nggak mendai-dai atau menggoda gitu, dan sebagainya. Jadi kalau ditanya apa yang tidak boleh dilakukan gitu ya, pertama itu hubungan perempuan dan laki-laki dalam Islam itu sama aja berlaku. Lalu mungkin bisa untuk yang namanya proses ta'aruf, kan tadi ada prosesnya ya, tukeran CV, terus nazor dan sebagainya, baru ke akad. Nah, dari kalau misalnya masih ta'aruf gitu ya, masih tukeran CV gitu, ke akad itu masih jauh, banyak hal kemungkinan yang bisa terjadi gitu. Apakah dia benar jodoh kita atau bukan. Jadi sebaiknya kalau ta'aruf nggak perlu kita kayak gembor-gemborkan atau kasih tahu ke orang-orang yang lebih luas gitu. Cukup beberapa orang yang menurut kita amanah, menurut kita penting gitu ya, kalau kita lagi ta'aruf gitu. Jadi nggak perlu kita share kita lagi ta'aruf dan sebagainya, untuk menjaga diri dan hati kita gitu. Mungkin kan Ida tambahan? Dan mungkin gini, ketika kita sudah hitbah nih, kita bukan berarti udah halal. Jadi kita ketika udah hitbah, ya aturan yang tadi Sarah sebutkan itu tetap masih berlaku, karena memang ya kita belum mahram gitu. Jadi jangan merasa kalau udah hitbah, bisa jalan berduaan, bisa chat-chatan, bisa apa gitu. Dan jadi memang sampai sebelum akad berlangsung ya, itu kita harus tetap menjaga diri dan menjaga interaksi dengan calon pasangan kita gitu. Oke, jadi intinya penjagaan dirinya malah harus lebih ketat ya Kak ya. Iya benar. Karena kan kita nggak tahu ya, kalau kita memberitahukan ke orang, nauzubillah min dzalik, orangnya nggak amanah, terus malah nanti berlanjut-lanjut jadi hal yang tidak diinginkan gitu. Jadi penjagaannya harus lebih ketat teman-teman, seperti halnya menjaga sehari-hari, seperti itu ya Kak ya. Iya. Oke, kita lanjut pertanyaan selanjutnya. Nah ini mungkin sering banget ditanyakan Kak, apa aja sih pertanyaan yang wajib ditanyakan ketika ta'aruf? Mungkin dipersilahkan untuk Kani dan Sarah. Oke, saya dulu kali ya. Pertanyaan yang wajib sebenarnya tiap orang tuh bisa beda-beda, karena kan kayak menyesuaikan dengan kondisi diri kita juga. Tapi mungkin ada beberapa rekomendasi yang mungkin perlu kita tanyakan terkait pas di saat ta'aruf. Yang pertama itu kayak misalnya visi misi. Walaupun mungkin ada di di CV, mungkin kita perlu perjelas lagi visi misinya itu seperti apa sih. Kemudian nanyain juga rencana masa depannya seperti apa. Mungkin kalau bisa minta jelaskan gimana rencana 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, bisa kayak gitu. Terus bisa juga nanyain kira-kira nanti kita tinggal di mana gitu.
apakah tinggal mandiri atau mungkin sama mertua, sama orang tua gitu, itu perlu diperjelas juga. Terus nanti terkait misalnya pengasuhan anak, gimana sih pandangan si calon ini tentang pengasuhan anak gitu. Kalau misalnya calon kita, misalnya kita perempuan dan calon laki-laki, ya iyalah ya. Maksudnya calon kita tanya, calon ayah nih, kita tanyain gimana sih pendapatnya tentang tentang mengasuh anak, apakah ia akan ikut terlibat dalam pengasuhan atau enggak gitu, dan bagaimana kira-kira pendidikan anak ke depannya akan seperti apa gitu. Terus apa lagi ya? Oh ya, mungkin terkait rencana keuangan seperti apa, misalnya saat ini ada utang atau enggak, nah itu mungkin perlu kita perjelas juga. Kemudian mungkin nanti kedepannya ada tanggungan keuangan nggak, entah keluarga, orang tua, atau yang lainnya gitu. Terus apa lagi ya? Sarah mungkin mau menambahkan? Jadi kalau misalnya ditanya pertanyaan wajib gitu ya, pertanyaan wajib apa sih yang harus diajukan ketika ta'aruf, ya benar tadi, setiap orang itu punya hal yang sama. Tapi kalau misalnya kita mau runutkan, kita harus runutkan dulu dari awal apa sih tujuan kita menikah dan pasangan seperti apa yang kita butuhkan gitu. Jadi kalau misalnya kita kebayang keluarga apa yang mau kita bangun, nah nanti kebayang juga pertanyaan-pertanyaan yang akan kita ajukan, mungkin tadi tentang pengasuhan anak, tentang keuangan, tentang mau tinggal di mana, terus juga nanti gimana tentang istrinya gitu kan, pendidikan istri mau seperti apa, terus ada rencana nggak 5 tahun, 10 tahun ke depan, seperti itu. Jadi mulailah dengan cara kita mengimajinasikan gitu ya, kita berpikir tentang keluarga yang akan kita bangun dan partner apa yang kita butuhkan. Jadi dari situ kita akan turun ke pertanyaan-pertanyaan kepada calon pasangan, seperti itu. Nah yang tadi udah beberapa dicontohkan ya, dan menurut saya itu juga hal-hal yang penting yang perlu banget dibicarakan ketika sebelum menikah, seperti itu. Jadi sebenarnya pertanyaan-pertanyaan ini sebenarnya cukup personal ya, kayak nggak bisa disamakan satu dengan orang lain. Mungkin ada yang bukan saklek juga, tapi mungkin ada poin-poin utama yang harus baik untuk diketahui, tapi untuk selebihnya harus disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing, karena setiap dari kita punya visi masing-masing, nanti pecahan pertanyaannya itu juga menyesuaikan dengan apa yang ingin kita ketahui, seperti itu ya, kayak. Iya, betul. Oke, kita masih semangat nih Kak ya, masih ada 4 pertanyaan lagi nih Kak. Pertanyaan selanjutnya, apakah kita harus menceritakan aib masa lalu kita kepada pasangan, misalnya pernah na'udzubillah min dzalik melakukan zina, seperti itu Kak? Jadi sebenarnya ini pertanyaan beberapa kali ya sempat ditanyakan gitu ya di PMT gitu. Kalau saya pribadi lebih ngikutin saran dari Ustadz Khalid Basalamah dalam salah satu ceramahnya gitu ya. Beliau bilang bahwa hal-hal yang kayak gitu nggak perlu dibicarain. Intinya hal-hal kayak gitu nggak perlu dibicarain, tapi kalau misalnya calon pasangan itu bertanya, kita harus jujur aja jawabnya, seperti itu. Tapi kalau misalnya ketika jujur calon pasangan jadi nggak nerima kita, jadi nggak mau nikah sama kita, ya udah berarti itu adalah resiko dan harus lapang dada. Tapi kalau ditanya harus ceritakan, enggak, justru lebih baik jangan diceritakan, karena itu kan bagian dari aib kita. Sedangkan Allah itu sangat menjaga aib hambanya. Kalau Allah sudah menjaga aib hambanya, kenapa kita harus menceritakan gitu? Yang penting dosa masa lalu kita sudah kita taubati, kita sudah berubah, kita sudah meninggalkan dosa tersebut dan menatap masa depan gitu dengan lebih baik lagi, seperti itu. Ini kan ada tambahan. Dan dia mungkin menambahkan Kak. Cukup. Oke. Kita lanjut lagi. Apa bedanya ta'aruf dengan hikbah, dan jangka waktunya berapa lama antara ta'aruf, hikbah, kemudian akad? Seperti itu Kak. Pertanyaan selanjutnya. Bedanya ta'aruf dengan hikbah mungkin tadi udah tergambar ya dari yang dijelasin di awal. Kalau memang
ta'aruf dan khitbah itu beda, karena memang kalau ta'aruf proses untuk mengenali calon pasangan, sedangkan proses khitbah itu setelah proses kita mengenali pasangan. Khitbah itu udah langsung menunjukkan itikat bahwa pihak laki-laki atau si laki-laki ingin menikahi perempuan gitu. Jadi memang jelas ya perbedaannya. Kalau khitbah, kalau ta'aruf ingin baru proses mengenal, kalau khitbah udah lebih maju lagi, yaitu proses untuk menyampaikan niatan ingin menikahi sang perempuan. Kemudian pertanyaan kedua tadi, berapa lama ya jangka waktunya? Nah ini juga nggak ada aturan bakunya lah istilahnya, bisa beda-beda. Yang pasti menyegerakan itu lebih baik, tapi bukan terburu-buru gitu. Jadi menyesuaikan dengan kondisi kita gitu. Jadi kalau memang dari proses ta'aruf misalnya bisa cepat, bisa dalam 2 bulan, 3 bulan, ya itu nggak apa-apa. Yang penting kita di proses ta'arufnya udah klop nih, udah benar-benar maksimal gitu. Dari situ bolehlah segera melakukan khitbah gitu. Kalau saya dulu malah prosesnya dari ta'aruf sampai walimah itu sekitar 6 bulan. Iya benar 6 bulan. Kalau nggak salah di sekitar Agustus mulai ketemu dengan orang tua, Januari menikah. Jadi itu kan prosesnya sebentar. Gitu. Tapi mungkin ada yang lebih cepat dan ada yang lebih baik. Kalau Sarah gimana waktu itu prosesnya berapa lama? Ya, iya, nggak ada patokan juga sih. Malah justru waktu itu pengennya sebulan setelah khitbah gitu atau dua bulan setelah ta'aruf itu langsung nikah. Tapi ternyata dari orang tua sendiri itu nggak apa ya, tidak siap gitu dalam hal persiapan resepsi dan sebagainya, karena yang namanya KOP perempuan biasa ya mau silaturahim, mau undang saudara-saudara gitu dari luar daerah gitu, jadi kita perlu persiapan gitu, baik dari segi persiapan finansial maupun persiapan acara. Jadinya sama mertua waktu itu jangan terlalu cepat gitu. Alhamdulillah sih komunikasi sangat baik, jadi dikasih win-win solution gitu. Jadinya ya udah bulan depannya lagi. Jadi waktu itu jaraknya 3 bulan kurang gitu. Dan waktu itu mengambil waktu tersebut memang rasanya itu suatu yang udah pas gitu, ketika saya maupun calon suami itu nggak punya nggak ada agenda di bulan tersebut gitu. Karena kalau misalnya terlalu maju kita nggak bisa karena ada agenda kerjaan kalau suami. Nah kalau misalnya sebulan atau 2 bulan kemudian gitu ya, beliau juga ada kerjaan yang perlu difokuskan gitu. Terus kalau misalnya nanti lagi malah terlalu lama, jadi akhirnya diputuskan bulan November waktu itu. Waktu itu khitbahnya bulan September. Mati ya jaringannya ya? Mungkin agak mati ya Kak ya. Jadi tadi kayaknya, kesimpulannya nggak ada patokan berapa waktu lamanya, disesuaikan dengan kondisi masing-masing. Apalagi kan maksudnya ada 2 keluarga, jadi disesuaikan dengan keluarga masing-masing gitu. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apakah perempuan boleh memulai ta'aruf duluan dan bagaimana caranya? Silakan mungkin Kanida atau Kak Sarah duluan. Sah-sah aja kalau perempuan. Ya sebenarnya sah-sah aja perempuan itu memulai ta'aruf duluan ya, nggak ada yang salah gitu kan. Yang penting dalam prosesnya itu benar gitu dan sesuai syariat. Jadi kalau misalnya perempuannya ini udah merasa butuh menikah, ya nggak apa-apa, mungkin ngomong sama saudara yang amanah gitu ya, orang tua atau guru ngaji atau guru siapapun gitu ya, yang kita rasa punya rekomendasi orang yang soleh, ya kita kasih tahu aja kalau kita udah mampu dan butuh untuk menikah gitu. Kira-kira ada nggak calon pasangan yang sekiranya cocok, sambil kita juga Mungkin boleh dilanjutkan ke Kanida. Gimana Sarah? Udah nyala lagi ya? Kak Sarah maaf tadi terpotong di akhir sedikit. Boleh diulang mungkin? Oke. Jadi kita bisa tanya ke orang tua atau
guru ngaji atau saudara gitu yang amanah, yang soleh, kira-kira ada nggak ya laki-laki atau calon pasangan gitu ya yang sekiranya cocok gitu, yang soleh gitu. Jadi kalau ditanya boleh nggak perempuan, kalau misalnya dirasa butuh, nggak apa-apa kita ajukan diri dulu. Siapa tahu memang itu adalah bagian dari ikhtiar kita menjemput jodoh. Sambil kita juga terus berdoa kepada Allah gitu. Cukup mungkin saya juga. Cukup ya. Kita lanjutkan pertanyaan terakhir nih. Mungkin ini yang ditunggu-tunggu ya. Kapan sih bilang ke orang tua kalau mau melaksanakan proses ta'aruf? Sebelumkah? Ketika sudah ada yang tiba-tiba ngasih CV kah? Atau gimana tuh, Kak? Oke. Mungkin kalau mau ngomongin ini, gimana ya? Jadi ketika kita memang pengen nikah, ada niatan untuk menikah, itu sebenarnya kita perlu secara bertahap mengomunikasikan kepada orang tua gitu. Karena biar nggak kaget tiba-tiba ada yang mau ta'aruf gitu kan. Jadi memang kalau memang dirasa udah ada keinginan nih, boleh nih kita sambil ngobrol-ngobrol, nanya-nanya sama orang tua terkait kalau menikah itu gimana sih gitu. Jadi memang kalau mau menikah, jangan sampai kita tiba-tiba ini aku udah calon mau nikah gitu, jangan sampai itu. Kita sebisa mungkin mengomunikasikan kepada orang tua itu secara bertahap. Nah nanti jadi kita sampaikan juga nih ke orang tua. Barangkali orang tua mungkin tidak terbiasa dengan proses ta'aruf. Kita sampaikan kalau misalnya nanti kalau nikah saya mau pakai proses ta'aruf nih ayah ibu. Nah kayak gitu. Jadi secara bertahap sambil menjelaskan ta'aruf itu sebenarnya apa sih gitu. Karena kan kalau misalnya orang tua juga belum tahu, kadang khawatir juga ya, takutnya nanti kita kucing dalam karung atau gimana. Jadi memang secara bertahap. Jadi memang kalau bisa sebelum ta'aruf ya kita harus ngasih tahu dulu jauh-jauh sebelum kita melakukan proses ta'aruf. Kita ngasih tahu dulu orang tua gitu. Nanti dari situ, oh ternyata ada nih yang mau ta'aruf gitu kan. Nah dari situ kita ngasih tahu orang tua, ini ada orang yang ingin serius, sampaikan gitu. Nanti beda lagi ceritanya kalau misalnya orang tua merasa ya udah terserah kamu gitu, kita ikut aja gitu misalnya. Ya udah nggak apa-apa, tapi setidaknya kita sudah mengomunikasikan nih kalau saya akan melaksanakan proses ta'aruf, gimana gitu. Pokoknya jangan sampai bikin orang tua kaget gitu, tiba-tiba udah menikah mau ta'aruf, apaan kayak gitu, jangan gitu. Tapi sampaikan secara bertahap gitu. Jadi di sounding dulu ya Kak, dipersiapkan juga orang tuanya gitu ya. Betul. Jadi ini bagian dari minta izin juga sama orang tua mendadak, dan sebagai pembuktian diri kalau kita tuh udah siap dan bersedia gitu untuk menikah. Jadi kalau misalnya sebelum ta'aruf nih, saya saranin teman-teman single, perempuan atau laki-laki, ya kita usahain dulu gitu, membuktikan diri kita bahwa kita memang siap untuk menikah gitu. Jadi kalau misalnya misalnya nih, kita belum mandiri, terus apa masih minta sama orang tua, terus kurang dewasa. Nah kalau misalnya kita bilang tiba-tiba mau menikah, ya orang tua pasti kaget ya, atau mungkin bahkan nggak setuju, karena ya itu gitu. Dia aja orang tua melihat anaknya belum siap menikah gitu. Jadi kalau teman-teman sebelum memutuskan untuk menikah, baik teman-teman mempersiapkan diri dan membuktikan sama orang tua gitu khususnya bahwa kita memang siap untuk menikah. Itu adalah bagian dari komunikasi. Agar nantinya kalau kita ngomong mau nikah terus orang tua menganggap kita belum siap nikah, jadinya kan repot ya gitu. Karena memang kita sendiri belum siap gitu. Kita belum kelihatan orang yang siap nikah. Jadi pelan-pelan semuanya ada prosesnya. Jadi semuanya proses ya kayak sounding ke orang tua, memperlihatkan bahwa kita ini udah siap baik dari segi ilmu, kemandirian, kemudian jadi nggak orang tua tiba-tiba kaget. Mungkin kalau orang tua yang belum familiar gitu dengan ta'aruf, dikiranya udah tiba-tiba mau datang ke rumah aja gitu, terus tiba-tiba anaknya mau dibawa pergi nikah. Apalagi mungkin kalau yang ngomong anaknya perempuan ya kayak gitu, tiba-tiba ujuk-ujuk hari menikah, loh kamu udah mau nikah kayak gitu. Jadi mungkin jadi kan namanya menikah mempersiapkan orang tua juga gitu, seperti mau menambah anak baru seperti itu. Oke, alhamdulillah 8 pertanyaan Kak udah terjawab. Semoga
bisa mewakili pertanyaan-pertanyaan yang selama ini masuk ya, baik melalui IG story atau mungkin melalui komen atau mungkin pertanyaan pribadi yang masuk ke Kak Sarah atau Kak Nida. Nah, selanjutnya kita langsung ke closing aja. Nah, sebelumnya kita mau promosi buku dulu nih. Mungkin teman-teman yang udah follow atau yang baru follow sudah tahu bahwa founder kita, founder PMT kita, Kak Nida dan Sarah, menulis buku, yaitu buku Primary Stock, seperti ini. Kelihatan nggak ya, Kak? Nggak kelihatan ya? Dimajuin aja coba. Oke, seperti ini ya teman-teman. Cover, aduh ini agak... seperti ini. Mungkin teman-teman bisa lihat jelasnya, seperti yang ada di layar. Mungkin teman-teman bisa lihat jelasnya di akun Instagram PMT, kemudian harganya berapa, kemudian ada bonus apa aja, kemudian mungkin teman-teman juga bisa lihat testimoni untuk yang partner belajar yang sudah membeli buku Primary Stock. Sekarang Primary Stock-nya bukunya dijual melalui agen ya Kak ya? Ya, betul. Iya. Betul, untuk stok cetakan pertamanya sudah sangat sedikit dari cetakan yang awalnya 3.000, beneran nggak Kak? Betul. Iya, benar 3.000. Betul. Sekarang tinggal 50 ya Kak? Ya, sekitar itu. Kurang lagi kayaknya. Oke, nah jadi teman-teman dan kita belum tahu nih kapan cetakan keduanya akan ada. Buat teman-teman tertarik dengan bukunya bisa cek di Instagram Primary Stock, bisa cek di apa tuh ya Kak namanya? Agen story, ada tulisannya agen resmi buku Primary Stock. Kemudian teman-teman bisa menghubungi sesuai dengan daerah terdekat untuk mengurangi untuk meminimalisir harga ongkos kirim, seperti itu. Ingat ya teman-teman, harganya jumlahnya tinggal sedikit lagi. Bisa dilihat juga ada bonusnya, kemudian isinya juga mungkin itu bisa kelihatan nggak tuh? Nggak kelihatan sayangnya. Isinya full color. Pokoknya insya Allah kalian teman-teman bisa lihat sendiri di testimoni dari yang sudah membeli. Mungkin itu aja ya Kak Nida, Kak Sarah untuk bincang-bincang malam kali ini. Semoga nanti insya Allah di kesempatan selanjutnya bisa dibawa materi lainnya yang sebenarnya mungkin terlihat dasar, sudah sering dipertanyakan, tapi bisa dibahas lagi sehingga teman-teman partner belajar kita lebih mengerti, mungkin untuk yang baru belajar atau yang sudah lagi proses ta'aruf, sehingga proses yang dijalannya bisa lebih sesuai syariat dan bisa menuju ke jenjang berikutnya, yaitu itbah atau akad. Mungkin itu aja kan Nida. Sarah, ada yang mau disampaikan untuk menutup? Jadi sebenarnya jodoh kita itu sudah ditulis oleh Allah Subhanahu Wa Taala gitu. Jodoh kita, dari sebelum kita lahir kita udah tertulis jodohnya itu siapa, sampai kapan. Nah, tapi bagaimana cara kita mengambil jodohnya itu ditentukan oleh diri kita sendiri. Apakah lewat jalan yang Allah ridhoi gitu, atau cara-cara yang Allah tidak ridhoi. Maka pilihlah cara yang Allah ridhoi gitu, supaya proses dalam menjemput jodoh mendapatkan keberkahan dari Allah, dan itu juga yang nantinya akan mempengaruhi keluarga yang akan kita bangun. Seperti itu. Insya Allah ketika kita menjalani proses pernikahan sesuai dengan syariat, insya Allah kedepannya keberkahan itu akan senantiasa hadir dalam rumah tangga kita dan menjadikan rumah kita yang sakinah, mawaddah, dan rahmah gitu. Intinya kita mau menuju sesuatu yang besar, harapannya dilakukan juga dengan proses-proses yang baik, biar nanti ketika sudah halal jadi sesuatu yang baik juga, dan tujuan besarnya untuk meraih surga sebagai maksudnya nikah sebagai ibadah itu bisa terlaksana dengan baik. Seperti itu ya Kak ya. Oke, untuk Kak Nida dan Kak Sarah, terima kasih atas waktunya. Senang juga bisa lebih interaktif ya, mungkin lewat bincang-bincang ini. Semoga nanti selanjutnya kita bisa tentukan topik-topik apa lagi yang bisa kita bahas. Mungkin itu saja dari kita, dari tim PMT, dari founder kita Kak Nida, Kak Sarah, dan saya sebagai moderator pada bincang-bincang sesi kali ini. Insya Allah kita bertemu lagi di bincang-bincang selanjutnya ya, partner belajar. Jangan lupa cek akun Primary Stock PMT untuk cek buku atau cek posting-postingan yang sudah banyak sekali diposting. Semoga bermanfaat dan bisa menambah ilmu. Itu aja ya Kak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suka dengan konten ini? Jangan lupa ya, klik subscribe, turn on notification, like, dan share. Dan follow kami juga di Instagram @PrimaryStock dan aplikasi UMA Primary Stock Indonesia. Primary Stock,
your Islamic pre-marriage sharing partner.